tim kecil dengan orang-orang yang tepat. Mereka tidak hanya bersaing dengan para raksasa, tetapi juga mengalahkan mereka. Facebook, Microsoft, Airbnb, semuanya dimulai dengan 5 orang atau kurang sebelum berkembang. Saat itu, mereka bukanlah raksasa industri. Mereka bukan siapa-siapa yang melawan para raksasa seperti Mispace, IBM, Ritz-Carlton, dan Four Seasons. Perusahaan-perusahaan ini sudah memiliki loyalitas, pengalaman, dan pangsa pasar. Namun, mana yang pertama kali Anda kenali? Sekarang, Anda juga memiliki kemampuan untuk menciptakan gangguan besar atau kecil jika Anda menyukai gangguan. Tetapi Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Oke, perusahaan-perusahaan yang sukses ini mungkin dimulai hanya dengan 5 orang atau kurang, tetapi mereka memiliki orang-orang yang tepat. Jika Anda adalah David dan Anda akan berperang, Anda tidak akan sembarangan memilih 5 orang. Anda memilih pejuang yang dapat Anda bawa ke puncak. Jadi, siapa mereka? Siapa saja 5 orang yang Anda butuhkan di perusahaan Anda? Mari kita uraikan semuanya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, analis. Nah, idealnya, itulah Anda. Anda harus menjadi bagian pertama dari teka-teki itu. Tugas Anda adalah melihat permainan bahkan sebelum dimainkan. Terserah Anda untuk menemukan pola, membangun mesin, dan memulai permainan. Analis, seperti namanya, dapat membaca dan memahami angka. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan pekerjaan ini selain Anda karena Anda memiliki akses ke semua data. Dan Anda perlu membangun landasan pacu yang cukup panjang untuk terbang sebelum Anda jatuh dari tebing. Dan disinilah sebagian besar pendiri gagal. Mereka menyukai produk mereka, tetapi mereka tidak memahami bisnis mereka. Mereka tidak melacak berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Mereka tidak tahu angka mana yang benar-benar penting. Dan tanpa pengetahuan itu, mereka tidak dapat melihat keretakan yang terbentuk sampai semuanya terlambat. Kami bekerja dengan nilai 47 miliar dolar sebelum tahun 2019. Itu akan menjadi hal besar berikutnya. Mereka akan memimpin perubahan untuk masa depan pekerjaan. Namun kemudian investor melihat lebih dekat angka-angka itu dan penilaian mereka anjlok hingga 90%. Modal mereka tidak berkelanjutan. Pengeluaran mereka tidak terkendali dan pimpinan mereka mengabaikan setiap tanda peringatan. Itulah yang terjadi ketika sebuah perusahaan tidak memiliki analis sejati. Siapapun dapat menjadi contoh berikutnya jika mereka tidak memahami 3 hal inti ini secara menyeluruh. Pendapatan dan biaya. Berapa banyak uang yang masuk dan berapa banyak yang keluar. Efisiensi. Apa yang berhasil, apa yang rusak, di mana hambatannya, dan skalabilitas. Jika bisnis berkembang, dapatkah saya mengatasinya? Jika Anda pernah menonton Shark Tank atau Dragon's Den, maka Anda tahu bagaimana reaksi investor ketika pendiri tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang bisnis mereka. Mereka selalu keluar. Mereka tidak peduli seberapa bersemangatnya Anda. Semangat Anda tidak akan menghasilkan uang bagi mereka, tetapi pendapatan, margin, dan skalabilitas akan menghasilkan uang. Angka tidak pernah berbohong, dan ketika Anda memahaminya, Anda dapat menggunakannya untuk memprediksi masa depan. Jadi dapat dikatakan bahwa analis juga merupakan pencari kebenaran, peramal yang mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Fokus mereka pada pelacakan angka memungkinkan mereka menemukan titik pengaruh yang dapat mengubah kelemahan bisnis menjadi kekuatan. Seseorang yang tahu bagaimana setiap keputusan memengaruhi laba bersih. Sekarang, Anda tidak bisa mempekerjakan orang lain untuk posisi ini? Oke, belum saatnya. Anda harus menjadi orang yang paling memahami bisnis Anda. Ketika Anda melakukannya, keputusan Anda akan lebih tajam, gerakan Anda akan lebih cerdas, dan Anda akan melihat peluang dalam risiko. Saat itulah momentum Anda mulai terbangun, dan saat itulah Anda siap untuk perekrutan penting berikutnya. Nomor 2 adalah operator. Sekarang, ini adalah perekrutan kedua Anda, dan tugas mereka adalah melakukan pekerjaan yang membuat Anda tidak bisa melakukan pekerjaan Anda. Kedengarannya agak membingungkan? Oke, jadi, mari kita jelaskan. Saat operasi Anda berkembang, diharapkan tugas yang harus Anda lakukan akan semakin banyak hingga operasi sehari-hari membuat Anda tidak bisa melakukan pekerjaan utama Anda, yaitu melihat angka-angka dan mencari cara untuk membuatnya lebih besar. Pekerjaan operator yang sebenarnya berubah tergantung pada bisnis Anda. Misalnya, jika Anda memiliki pertanian, operator adalah orang yang merawat tanaman sementara Anda berbicara dengan klien dan pemasok. Dalam perusahaan rintisan teknologi, operator menangani pengembangan produk, mengelola teknisi, dan menjaga agar platform tetap berjalan sementara Anda fokus pada pengamanan pendanaan, kemitraan, dan peningkatan basis pengguna. Orang ini nantinya akan menjadi COO atau Chief Operating Officer.
Mereka adalah perekat yang menyatukan semuanya sementara Anda fokus pada pertumbuhan. Tugas mereka adalah menjaga ketertiban dan operasi sehingga Anda dapat memiliki ruang untuk berpikir, merencanakan, dan mengeksekusi pada tingkat yang lebih tinggi. Hubungan antara analis, Anda sebagai pendiri, dan operator adalah salah satu dinamika terpenting dalam bisnis apapun. Kami telah melihatnya berulang kali di perusahaan-perusahaan kecil. Steve Jobs memiliki Tim Cook. Walt Disney memiliki Roy Disney. Pada masa-masa awal PayPal, sementara Peter Thiel berfokus pada strategi gambaran besar, Keith Robios adalah orang yang menjaga benteng dan menjaga operasi PayPal sehari-hari tetap berjalan. Ia juga membangun sistem yang menghentikan perusahaan dari kehilangan uang karena penipuan dan tolakan pembayaran. Ia bekerja sama dengan bank untuk menjaga perusahaan tetap patuh dan berfungsi, dan ia meminta tim untuk membangun alat layanan mandiri yang memungkinkan pengguna memecahkan masalah mereka sendiri, yang membuat seluruh perusahaan lebih dapat diandalkan. Sebagai karyawan kedua dan yang terpenting, Anda harus benar-benar strategis dalam memilih orang. Anda tentu ingin mereka memiliki keterampilan yang Anda butuhkan, tetapi mereka juga harus mewujudkan budaya kerja dan hubungan yang menguntungkan Anda dan perusahaan Anda. Mereka perlu menolak ide-ide Anda dan mengajukan pertanyaan yang tepat sehingga Anda berdua dapat memahami kemana arah tujuan Anda. Mereka perlu mengelola orang, sistem, serta layanan dan produk tanpa selalu membutuhkan saran dan masukan Anda. Dan Anda berdua harus dapat bekerja sama dengan baik. Akan lebih baik jika gaya komunikasi Anda serupa sehingga tidak ada di antara Anda yang mudah bingung atau tersinggung. Mereka ahli dalam segala hal, menangani banyak hal, dan mereka melakukannya dengan tenang. Sekarang, yang ketiga adalah tukang bangunan. Ini adalah pertama kalinya Anda mendatangkan seseorang yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Jika operator melakukan sedikit dari segalanya untuk menjaga semuanya berjalan lancar, tukang bangunan hanya melakukan satu hal. Mereka menciptakan produk Anda. Mereka biasanya lebih berpengetahuan daripada Anda, tetapi mereka tidak tertarik untuk memulai usaha mereka sendiri. Mereka hanya ingin membangun dan menciptakan tanpa harus berurusan dengan rasa frustrasi karena memiliki bisnis. Dan jika usaha Anda tidak berhasil, mereka akan pindah ke perusahaan lain. Tidak ada perasaan keras. Kembali ke contoh pertanian, ini adalah seseorang yang menguasai kesuburan tanah dan dapat memaksimalkan hasil panen apapun. Di kedai kopi, ini adalah barista yang benar-benar dapat membuat bunga yang layak untuk diunggah di Instagram dengan susu kukus. Di level paling atas, ini adalah seseorang seperti Johnny 4 yang menerjemahkan ide Steve Jobs menjadi produk fisik yang sebenarnya. Dalam skala besar, orang ini pada akhirnya dapat menjadi kepala bagian produk, desainer utama, atau kepala bagian teknik. Namun pada awalnya, tugas mereka hanyalah membangun versi terbaik dari apapun yang Anda tawarkan. Mereka adalah pembeda antara produk rata-rata dan sesuatu yang tidak dapat berhenti dibicarakan orang. Pembangun adalah alasan mengapa produk atau layanan Anda tidak cukup baik. Mereka harus menantang asumsi Anda dan mendorong keunggulan. Bahkan ketika Anda tergoda untuk puas dengan yang sudah cukup baik, mereka tidak perlu mengelola orang atau menangani operasi. Mereka hanya membutuhkan ruang, peralatan, dan kebebasan untuk berkreasi. Itulah sebabnya kita seringkali tidak mendengar tentang pembangun. Anda menggunakan kreasi mereka. Anda mungkin mengetahui CEO perusahaan, tetapi pembangun, siapakah itu? Itulah orang yang Anda cari. Dan jika Anda menemukan orang yang tepat, mereka tidak hanya akan membuat bisnis Anda lebih baik, mereka akan membuatnya menjadi ikonik. Beginilah cara Anda dapat mengenali mereka hanya dalam satu percakapan. Mereka akan berbicara secara detail, bukan hanya konsep. Mereka terobsesi dengan keahlian mereka, dan mereka akan pergi ke tempat yang paling bebas untuk mengembangkannya. Dan mereka tidak tertarik untuk menjalankan bisnis. Mereka hanya ingin membangun. Pembangun berkembang dalam lingkungan tempat mereka dapat berkreasi, bukan mengelola. Jika mereka mulai berbicara tentang bagaimana mereka ingin menjalankan pertunjukan, mereka bukanlah pembangun. Mereka adalah operator atau analis masa depan. Nomor 4, penjual. Nah, di awal-awal, Andalah yang berbicara kepada klien dan pelanggan. Anda yang paling tahu produk Anda. Ditambah lagi Anda adalah satu-satunya karyawan saat ini. Ini adalah jebakan yang banyak dialami oleh pengusaha baru. Mereka akhirnya tetap menjadi karyawan di perusahaan mereka sendiri tanpa ada yang memimpin. Disinilah Anda harus mendatangkan seseorang yang ahli dalam penjualan dan pemasaran karena mereka akan mengubah minat menjadi uang sungguhan. Penjual yang hebat bukan hanya seseorang yang tahu cara membujuk. Mereka memahami psikologi manusia, strategi harga, dan cara mengubah keberatan menjadi peluang. Nah, Safri Katz mungkin adalah salah satu penjual terhebat di zaman kita. Dia bertanggung jawab untuk mengubah perusahaan Oracle menjadi raksasa perangkat lunak perusahaan. Dia mendorong 130 akuisisi, menyusun kesepakatan besar dengan perusahaan yang mengunci mereka ke dalam ekosistem Oracle selama bertahun-tahun, dan kemudian dia menjual visi perusahaan kepada pemerintah, korporasi, dan raksasa teknologi. Namun, bagaimana dia mengelolanya? Bagaimana penjual membuat orang dari semua bidang bergabung?
Pertama-tama, mereka tidak hanya menjual produk, mereka menjual kepastian. Mereka membentuk keseluruhan lingkungan transaksi bahkan sebelum percakapan terakhir terjadi. Dan mereka dapat menangani tekanan, tidak peduli siapa yang ada di ruang rapat. Penjual adalah alasan produk Anda berkembang pesat. Mereka harus terampil dalam persuasi, tentu saja, tetapi mereka juga harus memahami merek Anda, pelanggan Anda, dan cara menjual tanpa mengurangi nilai dari apa yang Anda tawarkan. Mereka harus merasa nyaman dengan penolakan, agresif dalam mengejar transaksi, dan gigih dalam menutup peluang. Dan sekarang, bisnis dengan operator, pembangun, dan penjual bukan hanya sekadar perusahaan rintisan, tetapi juga mesin. Dan saat itulah Anda siap untuk nomor 5, pendongeng. Sekarang, jika Anda hanya melakukan ini untuk diri sendiri, Anda tidak memerlukan pendongeng. Anda dapat menceritakan kisah apapun yang Anda inginkan. Tetapi jika ini menjadi lebih besar dari Anda, maka segalanya mulai menjadi sedikit berbeda, bukan? Pendongeng pada dasarnya adalah seseorang yang membuat perusahaan menjadi keren jika kita jujur. Itu bisa berupa satu orang, seperti dalam kasus Steve Jobs, atau bisa juga seluruh departemen. Itulah sebabnya ketika Anda memikirkan Red Bull, Anda akan membayangkan petualangan dan olahraga ekstrim, bukan koktail kampus yang aneh dengan alkohol yang meragukan. Jika Anda memiliki merek fashion, merekalah alasan mengapa pakaian Anda bukan sekadar kain. Mereka mewakili sebuah gerakan, gaya hidup, atau identitas. Jika Anda memiliki restoran, merekalah orang yang memastikan cerita Anda lebih dari sekadar makanan. Ini tentang nostalgia, inovasi, budaya, atau apapun yang membuat tempat Anda berkesan. Mereka tidak hanya memasang iklan atau menulis slogan. Mereka membentuk cara dunia memandang perusahaan Anda. Pendongeng yang hebat tidak hanya berbicara tentang produk. Mereka menciptakan hubungan emosional antara audiens dan merek Anda. Nike tidak hanya menjual sepatu. Mereka menjual kisah tentang tekad dan kemenangan. Lego tidak hanya menjual balok plastik. Mereka menjual kisah tentang kreativitas dan imajinasi. Sebagai karyawan kelima Anda dan orang yang bertanggung jawab atas bagaimana dunia memandang bisnis Anda harus sangat berhati-hati dalam memilih orang. Mereka perlu memahami orang, budaya, dan identitas, bukan hanya taktik pemasaran. Have you ever been frozen or paralyzed by fear? Well, I have. It's an all too common experience. Orang, budaya, dan identitas, bukan hanya taktik pemasaran. Bizo Maset, John adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Dia bertanggung jawab untuk membentuk identitas merek seperti Uber, Apple, Netflix, dan PepsiCo. Dia membuat musik Apple tentang budaya, bukan hanya streaming. Dia membuatnya keren dengan berfokus pada artis, momen, dan orang-orang yang membentuk lanskap musik. Ketika Uber mengalami krisis PR dan berjuang dengan pers yang negatif, dia dilibatkan untuk membangun kembali citra perusahaan. Dia mengalihkan fokus kembali ke koneksi manusia, pergerakan, dan aksesibilitas. Pendongeng yang baik tahu kemana arah perubahan budaya, dan mereka membawa merek mereka ke sana lebih awal daripada orang lain. Jadi, itu segar dan menarik. Mereka menangkap esensi dari apa yang membuat perusahaan Anda berbeda dan mereka memperkuatnya. Apa yang Anda jual berarti sesuatu tidak hanya bagi Anda, tetapi juga bagi orang-orang yang membelinya. Semakin dalam dan lebih tepat Anda dapat fokus pada makna itu, semakin Anda akan terhubung dengan audiens Anda. Pendongeng yang tepat tidak hanya akan membuat perusahaan Anda keren, mereka akan membuatnya tak terlupakan. Dan sebagai bonus karena tetap bersama kami sampai akhir, kami harus berbicara tentang perekrutan besar sebentar. Karena ada momen dalam setiap bisnis di mana pertumbuhan berubah menjadi kekacauan. Apa yang berhasil sebelumnya berhenti berfungsi. Sistem rusak, pendapatan terhenti, keputusan terasa lebih besar, tetapi kemajuan terasa lebih lambat. Dan saat itulah Anda membutuhkan perekrutan besar. Ahli dalam satu hal yang perlu Anda perbaiki. Perekrutan besar bukanlah seorang generalis. Mereka ahli dalam satu hal.
Bisa jadi operasi, keuangan, pengembangan produk, atau desain sistem. Apapun itu, mereka memiliki pengetahuan industri yang mendalam tentang hal itu. Keahlian mereka akan berdampak langsung pada pendapatan, skala, atau strategi Anda. Karena perekrutan besar hanya berfokus pada satu hal yang menghambat kesuksesan Anda. Anda tidak dapat mendatangkan mereka terlalu dini. Itu tidak akan efektif. Jika Anda mencoba, mereka akan sia-sia atau mereka akan mengganggu banyak hal sebelum bisnis siap. Perekrutan besarlah yang telah membantu merek-merek paling terkenal mencapai posisi mereka saat ini. Ketika penjualan rumah mode mewah berberi anjlok, mereka mendatangkan Angela Ahrendts, seorang ahli retail dan perluasan merek. Mereka tahu merek mereka perlu menjangkau khalayak yang lebih luas, dan Angela lah yang melakukannya. Ia menjalankan kampanye pemasaran digital yang agresif untuk menarik minat generasi muda, tetapi ia tetap membuatnya terasa mewah dan eksklusif. Ketika penjualan Apple sedang tinggi, tetapi toko mereka sendiri kesulitan menarik pelanggan, mereka pun beralih ke Angela. Ia bertanggung jawab untuk membuat toko mereka terasa seperti pusat budaya futuristik, bukan sekadar tempat berbelanja. Di sisi lain, Sundar Pichai adalah pakar pengembangan produk dan pengskalaan ekosistem teknologi. Ia memimpin pengembangan Google Chrome, lalu beralih ke Android yang merampingkan pengembangannya, dan kini ia bekerja di Alphabet untuk mengerjakan AI dan komputasi awan. Dua tipe pekerja yang sangat berbeda, tetapi keduanya merupakan perekrutan besar. Pertama, Anda harus menemukan masalah utama, lalu Anda dapat mendatangkan spesialis untuk memperbaikinya. Mereka adalah orang-orang yang akan menghancurkan langit-langit kaca itu untuk Anda. Dan Aluxer, beginilah cara David mengalahkan Goliat. Ia seorang analis. Ia menilai situasi, memahami kekuatannya sendiri, dan menemukan kelemahan Goliat. Ia juga seorang operator. Begitu dia punya rencana, dia harus menjalankannya. Tanpa ragu, tanpa tebakan kedua. Daud juga seorang tukang bangunan. Batu-batu yang dipilihnya untuk ketapelnya halus, sehingga bisa terbang lebih baik dan lebih cepat. Dia mengerti keahliannya. Sebagai penjual, Daud harus meyakinkan orang-orang bahwa dia akan menang, meskipun peluangnya tidak menguntungkannya. Dan, kisahnya adalah salah satu kemenangan underdog paling terkenal dalam sejarah. Oke, itu menarik dan kita masih membicarakannya. Ketika Anda memiliki orang yang tepat di sisi Anda, tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan. Aluxer, jadi, lanjutkan, kalahkan raksasa.